Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kali ini adalah video dari kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu part 45 ya, yang judulnya giroskop. Jadi ada 3 bagian ya. Yang pertama itu mengenal apa itu giroskop, yang kedua sistem kerjanya secara dasar, yang ketiga itu setting bit di MPU 6050 untuk mengeluarkan data kasar dari giroskopnya ya, yang sudah ada di MPU. Baik, mari kita saksikan videonya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Mari kita lihat. Baik, kita mulai dengan definisi ya. Jadi, biar bisa kalian lihat sama-sama. Definisinya itu adalah, definisi dari giroskop adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau mempertahankan orientasi atau arah ya, dan kecepatan sudut. Oke, seperti apakah bentuknya? Ini definisi tadi ya. Sekarang seperti apa bentuknya si giroskop itu? Mungkin kalian sudah pernah search ya, giroskop itu seperti apa, tapi saya punya alatnya di sini, yaitu ini. Ini adalah giroskop. Nah, giroskop ini terdiri dari, ada apa istilahnya ini ya, disk ya, atau piringan yang berputar ya, piringan yang berputar terhadap porosnya. Biasanya ada di gimbal ya, biasa digunakan di gimbal, biasa juga digunakan di pesawat ya, lalu di kapal laut sebagai navigasi untuk. Nah, di Indonesia, anak-anak Indonesia biasanya pada umumnya nggak kenal giroskop, tapi kenal yang namanya gasing ya. Kalau pada saat dulu saya masih kecil, ini sering saya mainkan. Jadi anak-anak Indonesia itu kenal ini gasing, tapi secara fisika gasing itu adalah giroskop. Sekarang kita lihat si alat ini secara magic atau secara ajaib ya, bisa berdiri di atas pos ini. Begini tanpa jatuh, lalu begini tanpa dia jatuh. Bagaimana caranya? Kita kasih yang namanya kecepatannya maksimum. Mari kita lihat. Oke. So, itu dia yang namanya giroskop, teman-teman, atau gasing. Nah, di MPU ini ya, tentu saja dia tidak punya alat ini di dalamnya, terlalu besar ya. Itulah makanya saya pernah jelasin di part pertama itu yang disebut dengan mikrostruktur, dengan konsep yang hampir sama dengan si akselerometer. Hanya saja si MPU ini untuk mengukur giroskop dia menggunakan efek Coriolis ya. Saya tidak akan jelasin itu efek Coriolis. Yang paling penting sama kalian adalah bagaimana mengeluarkan data ya kan. Oke, sekarang kita lihat dulu data sheetnya. Oke, sekarang kita mau lihat bit-bit mana yang akan kita setting ya, yaitu giroskop. Jadi di program nanti yang saya apain adalah bagaimana cara membacanya ya, dan mengeluarkan dan memprintnya di serial monitor, dan juga di sensor suhu, membaca sensor suhu dan akselerometer saya letakkan di mana, di bagian setup ya. Jadi hanya sekali panggil. Jadi si giroskopnya yang kita panggil berulang-ulang ya. Oke, kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu masuk ke register mappingnya. Kita mau setting giroskop. Jadi giroskop itu ada di hexa address 1B ya. Hexa address 1B katanya ada bit-bit yang perlu kita setting, itu ada di bit mana tadi dia? Ini fs select, panjangnya 2 bit 1 dan 2 bit, yaitu bit berapa ini? Yang ini kita lihat dulu ya, bit berapa dia? Bit ke ini 0, 1, 2, 3 dan 4. Bit 3 dan 4 kita setting, artinya ada di sini ada 2 pilihannya. Yang mana mau kita konfigurasikan antara 2 pilihan ini? Coba kita lihat di bawah.
Lalu tadi 1 bit ya sudah di 1B. Lalu isinya nanti yang mau kita keluarkan, yang kita read nanti dari ini heksadesimal. Kalau masih bingung, ini lihat di part 2 ya, bagaimana cara membaca ini bit-bit itu. Nah, kita lihat dulu di 1B tadi. Tadi ada 2 pilihan. Ini 1A. Oke, 1B. Ternyata ada banyak pilihannya dibuat di sini. Di deskripsinya. Ini abaikan saja ya teman-teman. Kita nggak pakai ini. Jadi kita fokus ke sini. Bit 3 dan bit 4. Apa isinya? Jadi ada bit 3 dan 4 itu ada panjangnya 2 bit. Ada 00 kombinasinya. Ada 00 nanti 3 dan 4. 00, 01, 10. Saya ulangi. 00, 01, 10, 11. Jadi ini untuk istilahnya untuk memilih ya full scale range-nya atau pembagiannya. Kita mau pilih yang agak sedikit kecil ya, karena ini yang lebih stabil. Jadi plus minus 250 putaran per detik. Jadi giroskop ini nanti satuannya yang kita baca di MPU ini adalah derajat per detik ya. Derajat per detik. Benar tidak di sini ada derajat per detiknya. Ya, tulis di sini derajat per detiknya. Oke. Baik. Nanti diambil di datanya, nanti yang diambil di mana tadi bitnya? Saya lupa. Dari alamat 43 sampai ke alamat 48. Jadi ada berapa panjang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 byte. 6 byte kali 8 bit. 6 kali 8 artinya 48 bit yang kita ambil, oke? Sekarang kita lihat bagaimana cara memprogramnya. Oke. Ini saya sudah masuk ke yang baru, file baru ya. Ya, ini MPU 4. Ya, saya kopikan yang program MPU 3 kemarin. Ya. Ini yang sebelumnya ya programnya. Jadi saya review sebentar. So, ini float suhu untuk menyimpan suhu nanti variabelnya. Ini untuk menyimpan data akselerometer kasar ya. Lalu yang ini untuk menyimpan nilai roll ya, sudut roll. Saya bikin situ alpha namanya, alpha roll dan alpha pitch. Lalu setup. Ini masuk ke bagian ya serial begin dan wire begin. Ini untuk membangunkan MPU. Setting semua 00 yang ini si MPU-nya ya. 68 itu adalah alamat si MPU. 6B itu adalah power management. Lalu di power management itu ada bit-bit yang perlu disetting. Saya setting semua 0. Ya, kalau mau tahu ini setting 0 ini sebanyak 8 bit, ini cek nanti datasheet. Lalu end transmission. Lalu ini masuk lagi ke alamat si MPU. Masuk ke 1C. 1C ini adalah setting accelerometer. Setting accelerometer saya setting 0 semua. Lalu yang ini masuk ke suhu ya. Suhu nggak perlu disetting karena disetting di power management. Yang ini untuk membaca data dari si suhu ya. Untuk suhu ya dari MPU 6050, oke. Lalu ditampilkan di sini. Lalu di loopnya adalah masuk ke bagian 68 alamat MPU lagi. Lalu masuk ke bagian penyimpanan accelerometer. Ambil semua nilainya, tampilkan. Oke, diubah dulu ya. Diubah dulu menjadi bentuk bentuk percepatan gravitasi ya. Kalau di sini kan nilainya kan masih dalam bentuk ribu-ribuan ya. Lalu masuk kemari, 33 ini diubah menjadi dalam bentuk gravitasi atau meter per second kuadrat. Lalu diubah nilainya dengan menggunakan fungsi atan 2. Ini arcus tangen artinya ya. Atan itu artinya arcus tangen. Di dua parameternya ada 2 di sini. Yang di atas dan yang bawah, X per Z, Y per Z. Kalau masih bingung ini lihat di part 3. Part 4, Part 4 lalu tampilkan, oke. Nah, sekarang saya mau yang ini semua dibuat di bagian setup, hanya sekali panggil ya. Saya copy, delete dulu. Saya tulis di sini aja.
bawah sini. Karena ini adalah accelerometer settingnya ya. Oke, sekarang saya atur. 6B power management, 1C adalah accelerometer, 3B untuk mengambil nilai accelerometer. Oke, serial printnya kita tukar ke bawah. Saya letakkan di sini saja. Oke, delaynya cuma sekali ya, print line-nya juga cuma sekali. Oke, coba saya compile, ada error tidak? Kayaknya berhasil ya. Sekarang kita masuk ke bagian loop. Wire, di loop ini kita mau ambil data giroskop berulang-ulang ya, karena di loop ini adalah fungsi di mana tempat dia berulang-ulang dipanggil. Wire dot begin transmission di alamat MPU 0 hexa 68 ya kan, singkat ya caranya ya. Baru wire dot kita harus setting dulu accelerometer giroskopnya ke atas, di atas. Tadi 1C adalah accelerometer. Di sini kita setting. Oke, kita setting dulu. Wire dot begin transmission hexa 68 wire dot write. Kita mau menggunakan tadi alamatnya tadi di mana tadi sih, ini 1B ya, gitu. 0 hexa 1B, 0 hexa 1B. Lalu kita mau setting wire dot write, full scale nya itu ada di 250, berarti 0022 ya. Wire dot end transmission, oke, tanpa parameter. Oke, kayaknya kita tulis aja deh ini apa-apa aja ya, biar lebih enak dia. Power management, ini 1C konfigurasi accelerometer. Yang ini konfigurasi giroskop. Ini adalah baca accelerometer. Yang ini baca sensor, baca data sensor suhu. Oke, ini di print semua. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke si loop. Oke. Nah, di loop tadi saya mau baca data giroskop berulang-ulang. Pertama wire begin transmission di 0 hexa 68 halaman MPU. Wire write atau read tadi. Coba kita lihat bagaimana cara manggilnya tadi. Oke, wire write. Tadi di 40 berapa tadi ya? Coba saya lihat dulu ya. Sebentar, saya intip dulu. Pada salah 48. Oops, sorry.
43 teman-teman. 0 heksa 43. Baru gimana cara tadi bacanya? Satu lagi perintahnya wire and transmission. Oke. Wire and transmission tanpa parameter while wire available, buka kurung tutup kurung, kecil dari 6 byte ya. 6 byte 6 kali 8 itu 48 byte 48 bit. Benar tidak sintaksnya ya, kecil dari 6, bukan pakai kecil-kecil ya, satu ininya. Wire dot request from 0 hex 68 dari alamat NPU sebanyak 6 byte. Benar gak sintaksnya? Kita lihat dulu. Karena saya sering-sering lupa, jadi perlu dilihat ya, nanti pada salah capek. Nah ya, kita lupa memberikan yang namanya tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya kita kasih untuk si giro, maksud saya giro di sumbu X, giro di sumbu Y, dan giro di sumbu Z. Oke. Request from giro di sumbu X sama dengan wire dot read, buka kurung tutup kurung, geser sebanyak 6. Ya, tidak benar, tidak, ini disalah pula. 8 bit. Geser 8 bit, di OR kan. Wire dot read, buka kurung tutup kurung, titik koma, kita copy biar lebih asik. Copy, paste, tinggal ganti ini menjadi Y, ini menjadi Z. Coba kita compile dulu, ada nggak tidak error di sini. Oke, semua berhasil. Wire available, request form. Oke, sekarang kita serial print. Saya copy aja dari atas. Oke, saya copy tadi sudah ya. Saya kasih dulu nih, ganti dengan variabel ini biar bisa di printnya. Gyro di sumbu X, gyro di sumbu Y, gyro di sumbu Z. Sekarang upload. Saya lihat serial monitor. So, dia ditampilkan sekali ya, yang nilai akselerometer X, Y, Z, lalu alpha roll, alpha pitch, dan suhu ya. Yang ini yang terbaca di gyro X, gyro Y, dan gyro Z. Oke. Jadi inilah nilai-nilai gyro kasarnya ya, yang kita baca dari MPU. Di video selanjutnya itu nanti kita lihat bagaimana cara mengubah ini semua menjadi bentuk bentuk putaran per detik ya. Karena ini masih kasar, jadi perlu diubah menjadi bentuk derajat per apa tadi satuannya? Derajat per sekon, oke? Jadi sekian dulu video ini. Mudah-mudahan berguna sekali lagi sama kalian. Jikalau berguna, boleh kalian like, subscribe, klik tombol notifikasi. Jika ada pertanyaan, tambah di kolom komentar atau tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa kalian bagikan ke teman-teman supaya banyak orang yang semakin mengerti mengenai pemrograman. Oke. Sampai jumpa di video part 6. Dah.